Hai, apa kabar semuanya? Senang kembali berjumpa di dalam komunitas Yes Kita Bisa. Kenapa kita bisa? Karena kalau kita lakukan yang terbaik, kita tekun, gigih, pantang menyerah, dan andalkan Tuhan, pasti tidak ada yang tidak mungkin. Karena daripada itu, sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami percaya kami tidak dipanggil untuk menjadi orang yang biasa-biasa, tapi kami dipanggil untuk menjadi orang yang luar biasa, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki kami jalankan. Kami butuh Tuhan terus ajarkan kami, berikan kami inspirasi hal-hal yang positif, sehingga hidup kami bisa maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright. Kita telah menyelesaikan khotbah berseri yang sudah hampir 3 bulan minggu lalu telah diselesaikan, dan hari ini Pastor Ray mau menyampaikan sesuatu yang sangat spesial sekali, di mana kita tahu bahwa setiap kita ini mau hidup di atas rata-rata karena kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang yang biasa-biasa. Nah, saat ini kan lagi lagi hype-nya World Cup, Piala Dunia. Dan pasti dalam Piala Dunia itu selalu ada hal-hal yang mengejutkan. Contoh, ya di mana Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina 2-1. Itu kan sesuatu yang sangat mengejutkan, walaupun Messi sempat memberikan kontribusi 1 gol penalti. Dan kejutan apa lagi? Ya, kita tahu di mana Jepang bisa mengalahkan tim unggulan, tim favorit, yaitu Jerman. Wow. Ya, saya lihat juga kedua pertandingan itu, it's just so amazing. Kenapa? Karena kalau pertandingan yang Arab melawan Argentina, itu tadinya Arab itu ketinggalan 1-0 gitu, malah waktu babak pertama selesai. Tapi coachnya itu, jadi ada video behind the scenes ya, coachnya kumpulin pemainnya dan membakar semangat. Dia bilang, ayo come on, ini kan Piala Dunia, masa kalian santai-santai seperti itu? Give your best, berikan dengan segenap hati, kita pasti bisa di atas rata-rata. Wow, waktu saya mendengar coachnya membakar semangat mereka, dan benar baru 3 menit setelah babak kedua dimulai, itu langsung mencetak gol yang pertama, dan 5 menit kemudian mencetak gol yang kedua buat Arab. Nah, hari ini itu sebagai contoh inspirasi kita mau membahas tema khotbah yang menarik, yaitu live above the norms. Yaitu bisa hidup di atas rata-rata. Dan saudara tahu bahwa Tuhan ini tidak melahirkan kita untuk menjadi orang-orang biasa. Tuhan telah menciptakan kita untuk spirit of excellence, untuk bisa menjadi orang yang sukses, untuk kita bisa di atas rata-rata. Dan setiap kita ini diciptakan Tuhan itu unik. Tuhan menciptakan kita unik, dan kita diciptakan juga untuk Dia. Dan saudara ini bukan satu di antara 1 juta orang loh. Tapi kita satu di antara mungkin 10 miliar orang yang ada di dunia ini. Wow. Can you imagine? Bisa bayangkan bahwa saudara tuh sangat unik, saudara tuh sangat special. Tidak ada orang yang seperti saudara. You are unique. Tidak ada satupun, mau kembar 3, kembar 2 yang mirip pun juga pasti berbeda, saudara. Dan karena perbedaan tersebut, everyone wants to be recognized. Setiap ini mau supaya kita ini diakui. Bukan hanya diakui, kita mau supaya kita menonjol, lebih diketahui, lebih dikenal di antara mungkin miliaran orang atau ribuan orang. Makanya kalau anak-anak kecil tuh suka bilang begini, "Mommy, Daddy, watch me, coba lihat saya." Kenapa? Karena everyone want to be recognized. Karena semua ini mau untuk bisa dilihat. We want to be stand out. Kita mau tampil beda di antara kerumunan banyak orang.
Makanya kalau kita lihat ada orang yang ditato atau body piercings gitu, atau mereka melakukan extreme sport di dunia seni, ya mereka mau melakukan sesuatu untuk bisa dikenal, punya authenticity, punya nilai tersendiri gitu. We have the need to be different. Kita ini memiliki kebutuhan untuk menjadi orang yang berbeda, untuk menjadi luar biasa, dan bukan hanya luar biasa, tapi menonjol daripada orang lain. Tapi bukan itu satu hal yang salah. Nanti kita lihat di dalam Alkitab dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. Di situ nanti kita akan belajar sama-sama. Dimana kalau kita lihat bahwa pertama-tama 9 pasal yang pertama ini bicara mengenai keturunan, nama-nama. Saudara akan bisa lihat nama-nama yang berbeda, silsilah gitu istilahnya. Tapi setelah itu saudara bisa, kalau saudara hitung, itu mungkin ada 600 nama lebih. Tapi dari 600 nama lebih, seperti yang tadi saya katakan di awal, ada satu orang yang namanya Yabes, yang stand out dari sebegitu banyak nama. Padahal Yabes itu cuma hanya ditulis di 2 ayat. Tapi 2 ayat ini udah cukup menjelaskan siapa Yabes itu. Nah 2 ayat ini yang kita membaca sama-sama dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. Disinilah yang kita ketemukan Yabes, tapi kita bisa menggali mengenai kehidupan Yabes dan apa yang kita bisa dapatkan sehingga kita ini bisa hidup di atas rata-rata. Dan kita mau supaya setiap kita, saudara dan saya semua, kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yuk kita baca sama-sama 2 ayat ini. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepada Yabes sebab katanya gini, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi ibunya bilang, aku telah melahirkan Yabes dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Tuhan, katanya, ini khotbah yang kita mau dengarkan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, yang pertama. Kedua, memperluas daerahku. Ketiga, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Keempat, dan melindungi aku dari malapetaka. Dan yang terakhir, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan yang luar biasa, setelah 5 permohonan dari doa Yabes, yang terakhir, Allah mengabulkan permintaan Yabes. Wow. Ada 5 rahasia dari ayat ke-10 ini yang kita bisa pelajari. Sehingga kita bisa hidup di atas rata-rata. Wow. Yuk kita mau persiapkan hati sama-sama kita belajar dari doa Yabes. Dan kalau saudara dengarkan, renungkan, dan lakukan, pasti kok namanya janji Tuhan ya dan amin. Yang pertama, saudara harus memiliki kehidupan beriman. Simple, sederhana. Saudara harus memiliki kehidupan beriman. Lihat ayat ke-10. Di situ dikatakan, no Jabez call on the God of Israel. Yabes berseru kepada Allah. Berseru itu sama dengan berdoa. Saudara mungkin berkata, Pastor Ed, apa hubungannya sih berdoa sampai bisa hidup di atas rata-rata? Nah ini dia, kadang-kadang kita berpikir, apa sih artinya berdoa? Saudara, doa itu very powerful. Coba kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 8 dikatakan demikian. Ayat 8 aja lah. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Saudara. Kalau kita lihat dari ayat kelima deh, dari yang pertama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya.
Tapi doa seperti apa? Doanya gini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama seperti dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang seperti ini dia tidak akan mendapatkan apa-apa. So Jabez prayed in faith. Doa Yabes berseru itu bukan berseru biasa-biasa. Nah, Jabez itu berdoa dengan iman. Doanya simple, sederhana. Karena he's a simple man of faith. Dia orang yang sederhana tapi punya doa, bukan sekedar doa yang keluar dari mulut, tapi doa yang beriman. Dia meminta dengan tidak bimbang. Saudara lihat di dalam Alkitab, there is no mention in the Bible of Jabez having any special abilities, talents, and gift. Tidak ada yang special. Kalau saudara baca di Alkitab dari 2 ayat ini, bahwa dia orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang kaya, orang yang punya edukasi sekolah di Harvard, Berkeley, orang yang puitis, pengkhotbah yang karismatik, atau orang yang punya hikmat luar biasa. Dia adalah pemimpin, dia perdana menteri. Tidak dikatakan bahwa Yabes itu orang yang terkenal. Dia adalah tentara, jenderal, panglima. Seperti misalnya Daud, Saul. Tidak, saudara. Dia tidak dikenal karena dia punya perusahaan besar. Dia punya kekayaan yang melimpah seperti yang namanya Ayub. But Jabez is remembered. Tapi Yabes diingat. Karena apa? Karena dia berdoa kepada Tuhan dengan iman. Dan Tuhan mendengar doanya. Jadi kalau saudara berpikir doa ini bisa membuat kita hidup di atas rata-rata, yes. Doa Yabes yang dilakukan dengan iman membuat dia bisa hidup di atas rata-rata. Our prayer could help us stand out too. Doa kita juga bisa membuat kita hidup di atas rata-rata. To live above the norms. Mungkin beberapa saudara ragu-ragu mau berdoa atau mau memohon sama Tuhan. Ya saya juga pernah. Nggak cuma sekali ragu nih, bener nggak Tuhan mau jawab atau tidak. Atau waktu saudara mau berseru, mau berdoa sama Tuhan, saudara pikir, aduh jangan-jangan nih saya egois nih, saya minta tuh kayaknya Tuhan layak nggak sih mendengar doa saya? Atau saudara mau doa tapi saudara langsung mikir, Tuhan nggak mau jawab doa saya. Saudara terkasih, dengarkan baik-baik. Rahasianya adalah seperti ini. Kalau saudara meminta kepada Tuhan apa yang Tuhan ingin berikan kepada hidup kita, itu namanya tidak egois, itu namanya tidak selfish. Itu tidak salah kalau saudara berdoa meminta yang benar, yang baik, yang Tuhan juga ingin berikan kepada saudara. Karena Tuhan punya ambisi kok untuk memberkati hidup saudara. Tuhan punya ambisi untuk membuat saudara sukses dan berhasil. Tuhan senang kita hidup di atas rata-rata. Bahkan firman Tuhan bilang kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita akan terus naik, bukan turun. Diberkati waktu keluar, diberkati waktu masuk. Itu kehendak Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Call me and I will answer you. I will tell you great and mighty things. I will tell you great and mighty things. Itu udah memang kehendak Tuhan. Karena Tuhan bilang, call me. Ayo berseru dong. Doa kepada saya. Karena itu kenapa sih kita gak mau berdoa, berseru, meminta kepada Tuhan? Why don't we ask Him? Tapi jangan hanya sekedar doa. Doa dengan iman. Maksudnya apa sih Pastor Ed? Maksudnya dengan iman, saudara percaya bahwa saudara berdoa, Tuhan akan mendengar doa saudara. Dan bukan hanya Tuhan akan mendengar, tapi beriman. Tuhan pasti akan menjawab doa saudara. Saudara tanya kapan jawabnya? Yaitu misterinya Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah jawabnya terlambat. Tidak pernah terlalu cepat.
tapi akan datang jawaban Tuhan selalu tepat pada waktunya. Alright, yang pertama memiliki kehidupan beriman. Yang kedua, percaya Tuhan mau memberkati. Kalau saudara nggak percaya Tuhan mau memberkati, ya susah. Di ayat ke-10 dikatakannya demikian. Although you will bless me indeed, atau kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kenapa? Karena Jabez tahu janji Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai ketiga dikatakan demikian. Bahwa apa yang Tuhan janjikan, Kejadian 12 ayat 2 sampai yang ketiga dikatakan demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lihat berapa kali Tuhan bilang, Tuhan berjanji akan memberkati. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau. Bahkan Tuhan bilang, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan melalui kita maka kaum di bumi akan mendapat berkat. Wow. Dan juga dilanjutkan dalam Efesus 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya God always wants to bless His people. Tuhan selalu mau untuk memberkati umatnya. Karena itu tidak salah waktu Jabez berdoa untuk meminta Tuhan memberkati. Dan juga tidak salah saya sama saudara memohon sama Tuhan untuk memberkati hidup kita. How much do you want to be blessed? Saudara mau diberkati seberapa banyak sih? Oh, saya sih jujur bilang mau Tuhan memberkati saya banyak banget mau. Yang penting berkat itu gak membuat saya jadi tamak, membuat saya jadi sombong, tapi membuat saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, satu hal yang menarik di sini. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama bahasa Ibrani itu berbeda, tapi mirip berbeda. Tapi dalam bahasa Ibraninya dikatakan itu ada 2 kali bless me, berkati dan berkati. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ya dikatakan bless me indeed, memberkati aku, cukup gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tapi in the Hebrew, di dalam bahasa Ibrani dikatakan bless me atau bless me a lot, berkati saya melimpah, artinya berkati saya hari ini, berkati saya besok, berkati saya lusa, berkati saya selanjutnya, berkati saya selamanya, berkati saya berlimpah-limpah. God has no shortage of blessings. Tuhan gak pernah kekurangan berkat untuk memberkati kehidupan kita. Karena itu, mari kita berdoa setiap hari. Tuhan, berkati hidup saya. Tapi jangan berhenti di situ, supaya saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oke, 2 hal yang kita sudah pelajari. Yang pertama, kita harus bisa memiliki kehidupan beriman. Doanya harus beriman. Kedua, percaya Tuhan mau memberkati kita. Yang ketiga, jangan membatasi apa yang Tuhan mau berikan. Ini menarik. Jangan membatasi apa yang Tuhan mau berikan. Saudara mungkin nanya hubungannya dengan ayat yang ke-10 apa? Yuk coba kita gali sama-sama. Doa Jabez berkata demikian. Dan memperluas daerahku. Tadi kan pertama doa dengan iman, kedua supaya Tuhan memberkati, yang ketiga dan memperluas daerahku. Enlarge my territory. Make it bigger. Atau dalam bahasa di Alkitab, dalam Message Bible dikatakan, give me land large
tracts of land, sebidang tanah yang sangat luas. Saudara mungkin tanya, jadi seluas apa Pastor? Tanah yang Tuhan berikan kepada Jabez? 1.000 hektar? 10.000 hektar? Saya nggak tahu, saudara. Tapi jelas di situ dikatakan, enlarge my border, give me more, berikan aku lebih, berikan aku tanah yang luas. Saudara, perhatikan nggak? Ada sesuatu yang menarik di sini. Yabez tidak meminta secara khusus 100 hektar, 1.000 hektar, tapi dia cuma bilang bahasa Indonesianya adalah perluas daerahku. Itu yang disampaikan. Atau enlarge my territory. Artinya waktu kita berdoa seperti itu, artinya kita tidak lagi membatasi jumlah atau nilai yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Kita nggak membatasi minta 1.000 atau 10.000 hektar. Enggak. Cuma Tuhan perluas daerahku. Bisa 1 juta hektar, bisa 10 juta, bisa. Seperti ibaratnya begini. Saya kasih saudara cek kosong. Dibandingkan saya bilang, saya minta tolong dong saya supaya diberkati dengan sejumlah uang yang nilainya 1 miliar. Orang kaya ini dengan tidak susah payah dia bisa tulis cek yang ada yang dengan jumlah yang diminta 1 miliar kasih ke saya. Tapi kalau saya kasih cek kosong dan berkata, berkati hidup saya. Dan cek ini yang kosong ini nggak ada batasannya. Kalau saya ngomong sama Elon Musk atau orang-orang yang kaya sekali, Jeff Bezos dan lain sebagainya. Tapi ini ibaratnya saya datang kepada Tuhan. Tuhan, God, I'm tired of limiting you, Lord. Tuhan, saya selalu membatasi kuasa Tuhan untuk memberkati hidup saya. Tapi hari ini Tuhan, Engkau bisa memberikan aku yang terbaik yang Tuhan bisa berikan untuk hidupku. Seperti saudara berikan cek kosong pada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati saudara berlimpah. Dan kalau saudara memohon kepada Tuhan, perluas bisnisku, perluas karirku, perluas usahaku, kapasitasku, siap untuk menerima apa yang Tuhan memberikan dalam hidup saudara. Seberapa besar tanah yang Tuhan berikan buat Jabez, saya tidak tahu. Tapi yang pasti, tidak kurang daripada apa yang Jabez harapkan. Dan tidak berlebihan daripada kemampuan Jabez untuk mengelola tanah yang Tuhan berikan. Not too much, not too little. It was just right and perfect. Tuhan juga tahu kok, Tuhan gak akan memberkati saudara berlimpah-limpah yang membuat saudara akhirnya semakin jauh sama Tuhan. Tuhan juga gak akan memberikan saudara kekurangan sehingga saudara menjadi pengemis. 3 hal kita sudah pelajari untuk bisa hidup di atas rata-rata. Yang pertama, saudara harus berdoa dengan beriman, memiliki kehidupan beriman. Yang kedua, saudara bisa berdoa, Tuhan berkati hidupku, dan itu gak salah. Karena Tuhan mau memberkati, janji Tuhan kepada Abraham juga seperti itu. Yang ketiga, jangan membatasi apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara. Karena itu Tuhan perluas daerahku, kata Jabez. Yang keempat, saudara butuh selalu merindukan kehadiran Tuhan setiap saat. I love this verse. Dikatakan di ayat 10. Dan kiranya tanganmu Tuhan menyertai aku. Waktu tangan Tuhan menyertai kehidupan kita, itu akan benar-benar nyata dan terlihat dengan orang-orang yang ada sekitar kita. God in His glory and in His majesty, Tuhan di dalam kemuliaannya, di dalam keagungannya, di dalam kedahsyatannya, tangannya yang ajaib itu menyertai kehidupan kita.
Dia mau menuntun kita. Di dalam setiap situasi, He want to carry us. In every situation in our life. Bahkan He wants to give you direction. Dia mau memberikan saudara tuntunan jalan keluar. Alkitab menyampaikan beberapa kali di dalam Mazmur 18 ayat 35 dikatakan demikian. Tuhan, Engkau melindungi dan menyelamatkan aku dan menopang aku dengan kuasa-Mu. Dan juga di Mazmur 63 ayat 8, ku pegang Engkau erat-erat, tangan-Mu menopang aku. Dan satu lagi dalam Mazmur 73 ayat 23 dikatakan demikian. Tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Wow, beberapa kali kita bisa melihat bagaimana Tuhan melindungi, menyelamatkan, menopang kita. Tuhan memegang tangan kita, Tuhan menopang kita, dan Engkau memegang tangan kananku. Berkali-kali ini berbicara bahwa Tuhan memang mau menjaga kita. Karena itu doa Jabez gak salah, merindukan kehadiran Tuhan setiap saat. Yang membuat kita bisa hidup di atas rata-rata waktu kita ada bersama dengan Tuhan setiap saat. Itu yang bisa membuat kita comfort, membuat kita rasa tenang. Waktu kita mengetahui Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam setiap musim kehidupan kita. Yang membuat kita tenang bahwa kita tahu Tuhan mengawasi kita. Tuhan merawat kita. Itu yang membuat kita tuh kayaknya, wow, di tengah-tengah carut marut kehidupan, di tengah-tengah gelombang badai yang datang silih berganti, kalau kita tahu tangan Tuhan menopang, memegang kita, itu kita akan tenang. Ada satu cerita yang menarik, seorang ayah beserta dengan anaknya yang perempuan. Dan dia berjalan ke liburan, tamasya, ke satu tempat di mana di situ ada satu gua yang ada peninggalan-peninggalan kuno di dalam gua tersebut. Dan dalam perjalanan menuju gua itu banyak batu-batu sehingga tidak jalanan yang mulus. Sehingga ayahnya selalu memegang tangan daripada anaknya sambil menyingkirkan dan memastikan anaknya itu tidak jatuh. Dan waktu masuk di dalam gua itu ada lampu-lampu kecil yang menyala sehingga mereka bisa melihat ada peninggalan-peninggalan kuno yang ada di dalam gua. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi blackout, mati lampu total. Dan waktu mati lampu total itu, ayahnya bilang sama anaknya, jangan takut, don't be afraid. My daughter, I'm right here. Saya ada di sini. Anak itu berkata demikian kepada papanya. Di tengah-tengah blackout, tidak ada cahaya sama sekali. Anaknya bilang begini, I'm not afraid, Daddy. Because I know you are here. Karena aku tahu Papa ada di sini. Karena Papa megang tanganku. Wow. Itu mengingatkan saya dan kita semua. When the hand of God is upon us. Waktu tangan Tuhan ada dalam hidup kita. We do not need to be afraid. Kita tidak perlu takut. Waktu tangan Tuhan menyertai kehidupan kita, Dia bisa menyembuhkan hati-hati yang terluka. Waktu tangan Tuhan menyertai kehidupan kita, kita bisa lihat di Alkitab yang buta bisa melihat. Waktu tangan Tuhan menyertai kehidupan kita, atau Tuhan menyertai kehidupan kita, yang lumpuh bisa berjalan. Dan Tuhan bisa memulihkan setiap jiwa-jiwa yang terluka. Karena itu Yabez memohon the presence of God. Kita bisa berdoa, Lord, I pray that you put your hands upon us. Tuhan, aku butuh kehadiran-Mu setiap saat. Guide me with your wisdom. Tuntun aku dengan hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Protect me with your power. Lindungi aku dengan kuasa-Mu. Karena Tuhan mau take care of us. Kenapa kita tidak mau minta sama Tuhan seperti Jabez berdoa? Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 25 demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Wow. Saya suka Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, dia tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan yang menopang kita. Selama Tuhan ada bersama dengan kita, maka itu Jabez tahu untuk dia bisa hidup di atas rata-rata itu pasti kan jatuh bangun. Karena itu dia berdoa, doanya sederhana tadi yang kita bahas, bahwa kiranya tanganmu menyertai aku. Karena Yabes tahu ini kuncinya. Waktu tangan Tuhan menyertai kehidupan kita. Waktu kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Waktu tangan Tuhan menyertai kehidupan kita. Waktu kita buta gak tahu mau kemana, kita tiba-tiba bisa melihat. Waktu kita dilukai, kita dikecewakan sama orang, hati yang terluka. Tapi selama tangan Tuhan menopang kehidupan kita, menyertai kita, maka Tuhan bisa membalut setiap hati yang terluka. Karena daripada itu kita sudah bahas 4 dan masuk poin yang terakhir. Bagaimana kita bisa hidup di atas rata-rata, memiliki kehidupan beriman. Yang kedua, percaya Tuhan memberkati. Yang ketiga, jangan membatasi apa yang Tuhan memberikan. Keempat, merindukan kehadiran Tuhan setiap saat. Yang kelima, memohon perlindungan Tuhan. Memohon perlindungan Tuhan. Lihat di ayat ke-10. Dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bahkan ada doa firman Tuhan berkata, and lead us into temptation but deliver us from evil. Dan bawalah kami ke dalam pencobaan tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Maksudnya yang jahat itu siapa, saudara? Yang jahat itu adalah iblis. Dosa adalah perbuatan jahat daripada iblis. Since it's the worst evil that there is. Itu yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Membuat kita bisa melukai banyak orang. Dan firman Tuhan berkata, apa yang ibunya katakan mengenai Yabes? Because I bore him with pain. Aku telah melahirkan dalam keadaan kesakitan. Yabes tahu nih, waktu dari kecil dia punya masalah. Mungkin nggak tahu masalah kesehatan. Sehingga ibunya waktu melahirkan Yabes itu nggak seperti ibu-ibu yang biasa dengan mudah bisa melahirkan. Tapi dengan kesakitan Yabes tahu nih, ada kemungkinan waktu dia nanti menginjak dewasa, banyak penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya. Karena itu Yabes berdoa seperti itu. Tuhan lindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kenapa? Karena dia tahu dari sejak dia lahir, ibunya sudah bermasalah dengan keadaan fisik daripada Yabes. Atau mungkin ibunya kurang nutrisi yang baik selama dia hamil Yabes. Pokoknya Yabes daripada kenapa-napa, dia berdoa terlebih dahulu untuk doa yang terakhir supaya dia dijauhkan dari malapetaka. Karena dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, aku akan menghapus semua air mata mereka dan mereka tidak akan mengalami kematian atau kesakitan lagi. Tidak akan lagi ada pergabungan dan tangisan. Tuhan adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan sanggup take away your sorrow. Tuhan sanggup pulihkan segala rasa bersalah saudara. Rasa malu, pains. Tidakkah saya kasih tahu sama saudara bahwa Yabes cuma ditulis dalam 2 ayat. Dia bukan seorang nabi yang hebat. Dia bukan pengkhotbah yang hebat. Dia bukan pemimpin satu bangsa yang besar. Dia bukan orang yang terkenal. Dia bukan panglima perang. Yabes adalah hanya seorang pendoa. Tapi dia berdoa dengan iman. Dan doanya sesuai dengan Alkitab, janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan berkati aku. Tuhan perluas daerahku. Tuhan, aku butuh kehadiranmu setiap hari. I need the hand of God. Dan jauhkan dari malapetaka. 5 doa Yabes yang luar biasa.
Dan pada akhirnya di ayat ke-10 bagian akhir, dan Tuhan mengabulkan permohonan Yabes. Mari kita melangkah dan hidup dengan iman seperti Yabes. Percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Maka saudara akan bisa melihat apa yang kau tidak pernah minta, apa yang tidak pernah saudara dengar, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah saudara lihat. Itu yang Tuhan akan sediakan dalam hidup saudara. Saudara akan live above the norm. Saudara akan hidup di atas rata-rata. Amin. Alright. Kita sudah diberkati untuk kita bisa hidup di atas rata-rata. Karena daripada itu, it is our time to give back our offering. Untuk bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Sebelum memberkati pekerjaan Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, living a life above the norms. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan, kami meminta untuk memberkati umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, memperluas usaha, bisnis, pekerjaan, dan apa saja yang anak-anak-Mu sedang kerjakan saat ini. Dan kami berdoa juga kehadiran-Mu Tuhan setiap hari. Kami butuhkan the hand of God, tangan Tuhan yang menggandeng kami. Dan yang paling penting juga, kami mohon perlindungan Tuhan yang sempurna dari mara bahaya, dari kejahatan, dari serangan-serangan iblis. Dan saat ini kami memberkati pekerjaan Tuhan. Kami percaya sebelum kami menerima berkat Tuhan yang berlimpah, kami mau terlebih dahulu mendukung pekerjaan Tuhan, memberkati melalui pelayanan. Yes, kita bisa. Berkati umat-Mu, in Jesus name. Amen. Silakan memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. So cannot wait to see you again next week, and stay fit and stay healthy. God bless you.